Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai untuk mengisi sarapan atau santapan siang kita pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020. Saya akan isi kesempatan ini dengan menyampaikan tema perjalanan hidup dan mati, atau memahami perjalanan hidup dan mati, yang pada hari ini kita fokuskan pada subtema, yaitu siapakah saya? Kalau dalam uraian kemarin kita sudah jelaskan, siapakah saya? Saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Allah berarti kita akan melihat bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah itu adalah Khalik. Dalam uraian ini saya akan menjelaskan, saya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah Allah berarti saya adalah wakil Allah di bumi. Allah memberikan amanah kepada saya untuk mengurus dan mengelola bumi ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan Khalifatullah secara harfiah berarti pengganti Allah atau wakil Allah. Ungkapan Khalifah Allah lebih tepat dapat diartikan dengan makhluk yang dipercaya dan diberi tugas oleh Allah untuk mengelola alam ini, untuk mengelola seluruh potensi yang ada di alam ini dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam menjalankan tugasnya di bumi diibaratkan dengan wakil Allah, maka dia disebut Khalifatullah. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan ungkapan Khalifatullah itu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah dalam ayat itu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, berarti ingin menciptakan seorang manusia di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah di dalamnya, padahal kami ini semua adalah makhlukmu
yang senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu, kata para malaikat. Tuhan berfirman sebagai jawaban atas pernyataan mereka, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini menunjukkan bahwa sejak awal malaikat sudah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia nanti pada akhirnya akan melakukan pengrusakan terhadap bumi. Kemudian manusia nanti melakukan pertumpahan darah di bumi. Padahal para malaikat itu selalu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang berikut, di surah yang lainnya, surah Shad, surah ke-38 ayat 26, di mana Allah menyatakan, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Kata Allah dalam ayat ini adalah, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Karena ia akan menyesatkan kamu. Karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab dan siksaan yang berat dari Allah. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 165, lagi-lagi Allah menyatakan, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah menyatakan, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupan mereka memiliki tingkat-tingkat yang berbeda dalam taraf kehidupan mereka, dalam taraf kedudukan mereka, dalam taraf kekayaan mereka. Mereka berbeda-beda. Tetapi semua itu ditujukan oleh Allah untuk menguji tentang apa yang Allah berikan kepadamu. Jabatan diberikan Allah lebih tinggi daripada yang lain. Allah menguji kamu. Allah memberikan harta benda yang banyak daripada yang lain. Kamu diuji oleh Allah. Kamu diberikan banyak nikmat oleh Allah, tapi Allah ingin menguji kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah yang lain, surah Yunus, surah ke-10, ayat 14, Allah menjelaskan tentang fungsi manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Apa kata Allah? Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka. Jadi sekelompok kaum sebelumnya ada, lalu Allah menggantikan mereka dengan kelompok kaum yang lain. Disitulah silih bergantinya kehidupan manusia. Ada generasi dulu, ada generasi tengah,
ada generasi sekarang. Semuanya ada pergantian seperti yang disebutkan oleh Allah, tetapi semuanya memiliki kedudukan sebagai khalifatullah di muka bumi. Kemudian apa? Supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Jadi penggantian itu Allah ingin melihat sejauh mana kalian berbuat tentang apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di dalam dunia ini. Oleh karena itulah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai bukti bahwa Allah menjadikan manusia khalifahnya di bumi. Allah menjadikan mereka sebagai orang yang mewakili Allah untuk mengurus buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menyadari amanah ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itulah jabatan manusia yang tidak pernah lepas. Seseorang yang sedang menjabat jabatan dunia berarti dia memiliki dua jabatan. Jabatan pertama adalah jabatan dunianya yang diberikan oleh atasannya misalnya. Kemudian jabatan yang kedua adalah jabatan sebagai khalifah Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang manusia sebagai khalifatullah, saya sebagai khalifatullah. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dan kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.